Assalamualaikum Pak. Boleh saya mewawancarai Bapak sebentar? Boleh. Jadi begini Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak karena di program penggerak saya ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah, pasti di sekolah Bapak ada kasus, di dalamnya ada dilema etika atau ada rujukan moral. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Nora ini tentang masalah dilema etika ataupun rujukan moral. Itu dua hal yang berbeda, tapi mungkin punya berkaitan, punya hubungan. Dilema etika itu kalau kita mengambil arti daripada dilema itu bagi bahasa Aceh ada baju matema, baju matea, istilahnya dilema, maju kena, mundur kena, istilah itu dilema, maksud dilema. Kalau kita berbicara dengan dilema etika, itu artinya itu lebih cenderung kepada tentang moral ataupun dengan masalah estetika ataupun masalah akhlakul karimah. Jadi dilema etika itu yang mengenai dengan tentang istilahnya kejadian sehari-hari di sekolah, misalnya ketika ada hal yang dilakukan baik itu oleh siswa maupun oleh guru, kadang-kadang tanpa sadar ataupun dapat sengaja ataupun secara sengaja mereka melakukan hal-hal yang misalnya yang di luar ketentuan-ketentuan ataupun tertib yang telah kita terapkan di sekolah. Ketika kita mau mengambil satu sikap, kadang-kadang merasa kasihan untuk kita berikan sanksi, tapi secara kita selaku pimpinan tetap kita harus mengambil sikap untuk mengambil solusi terulang kembali. Kemudian tentang bujuran, apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral itu adalah tindak lanjut daripada dilema etika tadi. Ketika kita melihat misalnya si A dia melakukan suatu kesilapan ataupun kesalahan di luar yang telah kita buat aturan di sekolah, kemudian kita melakukan bujukan moral. Yang bujukan moral kita memberikan mereka nasihat-nasihat ataupun tanggapan-tanggapan mengenai hal-hal yang telah mereka lakukan, bahwa hal-hal yang demikian itu adalah tidak sesuai dengan standar kita selaku seorang pendidik, tidak sesuai dengan standar itu selaku kita seorang murid. Jadi kita melakukan bujukan itu demi perbaikan di masa yang akan datang tidak terulang kembali. Jadi yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dua-dua kebaikan mengandung nilai sama-sama benar. Baik, terima kasih. Dalam hal saya mengambil keputusan ketika seseorang ataupun guru dia melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, tetapi hal yang dilakukan itu adalah menjurus kepada nilai-nilai yang perilaku yang baik ataupun menjurus kepada cenderung akhlakul karimah, tetapi di ketentuan ataupun di aturan yang di sekolah kita buat tidak ada, itu tetap kita anggap itu tidak bermasalah. Jadi kita mungkin kedepannya kita akan agendakan ataupun kita akan tambah aturan-aturan supaya hal-hal yang demikian itu tertuang di dalam aturan sekolah kita. Jadi prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedur yang saya lakukan untuk mengambil satu keputusan itu yang pertama sekali
kita melihat dulu aturan-aturan yang telah kita tetapkan di sekolah. Menyimpang tidaknya hal-hal yang telah dilakukan itu kita lihat kondisinya ataupun situasinya di lapangan. Jika ketentuan-ketentuan yang telah kita tetapkan semuanya poin-poin itu ada, tetapi yang dilakukan itu adalah tidak ada termuat di dalam poin yang telah kita tetapkan, tetapi hal-hal yang telah dilakukan tersebut tidak menjurus pada hal-hal yang negatif, itu tetap tidak kita permasalahkan. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif adalah kita akan langsung melihat siapa pelakunya, siapa yang melakukannya. Jadi di situ kita langsung bisa komunikasikan, bisa kita wawancara kenapa ibu ataupun bapak melakukan hal demikian, sehingga kita langsung tahu tutup poinnya, tujuannya ataupun maksud mereka melakukan hal demikian. Jadi kita langsung bisa interview secara pribadi di ruang kepala sekolah. Artinya kita tidak menanyakan di depan umum untuk melihat atau mengetahui maksud dan tujuan mereka. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu, masalah kendala-kendalanya saya merasa tidak ada kendala, karena paling-paling cuma ada silang pendapat. Jadi ketika kita jelaskan, kita paparkan, jadi semua guru ataupun semua siswa itu bisa memakluminya. Jadi secara garis besar tidak ada masalah. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Untuk mengambil sebuah keputusan dalam hal masalah dilema etika, saya tidak menetapkan jadwal. Itu saya lebih cenderung kepada situasional. Artinya kapan kejadian itu kita langsung ambil sikap, kita langsung ambil kesempatan, kita langsung ambil wawancara, kita tanya kenapa dan bagaimana, sehingga kita tahu. Jadi langsung ketika permasalahan itu ada, buat di situ kita langsung ambil sikap, tidak terjadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Dalam hal mengambil keputusan itu memang kadang-kadang seiring waktu berjalan, kadang-kadang kita kejadian yang terjadi kita tidak ada di tempat. Mungkin kita ada guru-guru kita yang lebih senior di sekolah, kita akan minta bantu kepada guru tersebut untuk mengambil sikap, untuk mengevaluasi hal yang telah terjadi. Karena kita ini kan ada tugas-tugas di luar sekolah, kadang-kadang kejadian itu di luar sepengetahuan kita ataupun di luar kita saat kita bertugas di luar sekolah. Jadi kita memanfaatkan guru-guru yang memang lebih senior di sekolah untuk mengantisipasi hal demikian. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang telah Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tadi pengalaman yang bisa saya ambil dari masalah dilema etika itu adalah masih banyaknya aturan-aturan yang telah kita tetapkan yang masih dilanggar, walaupun yang dilanggar itu adalah pada arah-arah yang lebih baik. Cuma artinya jika kita baru perlu evaluasi diri, berarti aturan-aturan yang kita terapkan tidak semuanya terpenuhi seperti yang kejadiannya di lapangan. Mungkin dengan ada hal-hal yang demikian, kita akan evaluasi kembali kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun aturan-aturan di sekolah
yang belum ada akan kita tambahkan, ataupun yang kira-kira poin-poin yang masih yang tidak efektif lagi akan kita hilangkan. Baik Pak, terima kasih untuk hari ini Pak atas wawancaranya, dan saya mohon izin Pak, terima kasih. Baik, sehat selalu. Jadi pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak, di mana saya harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak sudah siap? Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jika kasus melanggar hukum itu bukan moral, bukan moral. Kalau kasus tidak melanggar hukum itu berarti dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami akan mengkaji baik dan buruk kedua nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus karena hal itu sama-sama benar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kami akan melakukan diskusi dengan ibu, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika dalam kasus tersebut ada beberapa orang terlibat, khawatirnya ada yang tidak terima. Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Mengidentifikasi masalah, faktor-faktor terjadi, mengapa, bagaimana hal itu terjadi, apa-apa bisa diperbaiki, dan apa keputusan yang terbaik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, kita mengidentifikasikan permasalahan, membuat pilihan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dengan keputusan pengalaman yang telah kami lakukan itu berarti lebih baik di sini adalah yang kita lakukan dilema etika. Baik Pak, demikian Pak yang bisa kita wawancarai untuk hari ini, dan terima kasih Pak untuk waktunya.